Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talenta Aulia Ratusika dengan nomor induk mahasiswa 24095111146 dari kelas D. Di sini saya akan membahas tentang penyakit kolibasilosis pada ayam. Sebelumnya, kolibasilosis pada ayam petelur adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen yang menyerang berbagai organ dalam tubuh ayam seperti paru-paru, hati, dan kantung udara. Penyakit ini menyebabkan gejala seperti lesu, nafsu makan menurun, dan penurunan produksi telur, bahkan kematian mendadak. Kolibasilosis sering muncul saat perubahan musim atau musim hujan karena kondisi lingkungan yang lembab dan sanitasi kandang yang buruk mempercepat penyebaran bakteri. Bakteri ini dapat menyerang secara sistematik, menyebabkan perikarditis, salpingitis, koliseptikemia, dan infeksi air sakulitis yang mengakibatkan turunnya produksi telur dan kerugian bagi peternak. Bakteri ini dapat menyerang secara sistematik menyebabkan perikarditis, salpingitis, koliseptikemia, dan infeksi air sakulitis yang mengakibatkan turunnya produksi telur dan kerugian bagi peternak. Penularan terjadi melalui pernapasan, kulit, reproduksi, dan pencernaan. Biasanya diawali dengan penyakit saluran pernafasan yang melemahkan ayam. Pencegahan utama meliputi peningkatan kebersihan kandang, manajemen lingkungan, dan pengendalian stres ayam untuk mengurangi resiko infeksi dan menjaga produktivitas optimal. Selanjutnya, ada kasus penyakit kolibasilosis dan dampaknya terhadap produksi ayam petelur di Tunas Muda Farm, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Penyakit kolibasilosis yang terjadi di Tunas Muda Farm merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli galur patogen. Bakteri ini bersifat oportunistik, artinya secara normal terdapat di saluran pencernaan ayam. Namun dapat berubah menjadi patogen apabila kondisi lingkungan maupun daya tahan tubuh ayam menurun. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kasus kolibasilosis terjadi pada ayam berumur sekitar 25 minggu dengan gejala klinis berupa penurunan nafsu makan, bulu kusam, lesu, diare, serta perut bagian bawah terasa keras saat diraba. Faktor utama penyebab munculnya penyakit ini adalah sanitasi dan manajemen kandang yang kurang baik. Tandon air minum pada beberapa kandang tidak dibersihkan secara rutin sehingga menjadi media pertumbuhan bakteri E. coli. Selain itu, kelembapan lingkungan kandang yang tinggi turut memperparah penyebaran bakteri. Keadaan ini menunjukkan bahwa kolibasilosis lebih banyak muncul sebagai akibat manajemen pemeliharaan yang buruk dibanding infeksi primer yang datang dari luar. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan klinis dan pemeriksaan bedah bangkai ayam di Tunas Muda Farm didiagnosis menderita kolibasilosis, yaitu infeksi bakteri Escherichia coli patogen yang menyerang sistem pencernaan, pernafasan, dan reproduksi. Secara klinis, ayam menunjukkan gejala khas kolibasilosis antara lain nafsu makan menurun dan tampak lesu, bulu kusam dan tidak rapi, terjadi diare dan bagian sekitar kloaka tampak kotor atau lengket, abdomen terasa keras saat diraba, produksi telur menurun drastis. Di sini ada gambar ayam diduga terinfeksi kolibasilosis. Selanjutnya, hasil bedah bangkai menunjukkan adanya kelainan pada beberapa organ. Yang pertama itu ada perikarditis atau radang kantung jantung disertai lapisan fibrin kekuningan, yaitu selanjutnya ada prehepatitis atau radang hati dengan permukaan hati tertutup lapisan fibrin. Selanjutnya ada air sakulitis atau radang kantung udara dan peradangan pada paru-paru. Peradangan pada saluran telur yang menyebabkan gangguan produksi. Lesi khas tersebut mengindikasikan adanya infeksi sistemik oleh E. coli. Diagnosis ini juga diperkuat dengan faktor pendukung berupa sanitasi air minum yang buruk dan kelembapan kandang tinggi yang memungkinkan perkembangan bakteri patogen. Nah, di sini ada beberapa gambar narkopsi ayam terinfeksi kolibasilosis. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak peternakan adalah pengobatan menggunakan antibiotik chloramphenicol. Namun hasilnya tidak terlalu memuaskan, kemungkinan karena telah terjadi resistensi antibiotik akibat penggunaan obat yang berulang tanpa uji sensitivitas bakteri terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan laboratorium untuk menentukan jenis antibiotik yang efektif sebelum melakukan pengobatan massal. Langkah-langkah pencegahan yang seharusnya difokuskan pada perbaikan manajemen dan biosecurity peternakan. Tindakan yang perlu dilakukan antara lain yaitu pembersihan dan desinfeksi rutin tandon air minum, penggunaan air yang telah
diklorinasi untuk menekan jumlah bakteri, pengaturan ventilasi agar kandang tidak lembab, serta penerapan sistem all in all out guna memutus rantai infeksi antar flock. Selain itu, peningkatan kekebalan ayam melalui vaksinasi penyakit pernafasan seperti ND atau CRD juga penting untuk mencegah infeksi sekunder. Dengan penerapan sanitasi dan biosecurity yang ketat disertai manajemen pakan serta air yang baik, kejadian kolibasilosis dapat ditekan seminimal mungkin. Pencegahan jauh lebih efektif dan ekonomis dibanding pengobatan, terutama karena resistensi bakteri terhadap antibiotik kini semakin meluas di kalangan peternak unggas. Kesimpulan yang bisa diambil adalah kasus kolibasilosis di tunas muda farm disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli yang berkembang akibat sanitasi kandang dan tandon air yang kurang baik. Penyakit ini menimbulkan gejala klinis seperti ayam lesu, nafsu makan menurun, bulu kusam, diare, dan penurunan produksi telur hingga 60%. Berdasarkan hasil pemeriksaan bedah bangkai, ditemukan lesi pada jantung, hati, paru-paru, dan saluran telur yang khas untuk infeksi kolibasilosis. Kasus ini menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan dan kebersihan lingkungan memiliki peran penting dalam mencegah penyakit infeksius pada ayam petelur. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.